Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Eits, sebelum membahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Kasiska. Kasiska akan menemani kalian pada video pembelajaran kali ini. Langsung saja yuk kita simak videonya. ASEAN adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Perhimpunan ini sudah didirikan sejak 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Awalnya, anggota ASEAN hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian, beberapa negara di Asia Tenggara lainnya bergabung ke dalam ASEAN, yaitu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN juga melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi termasuk juga di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Kerjasama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Lalu, apa saja kerjasama dalam bidang ekonomi di ASEAN? Yang pertama yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal oleh berbagai negara di dunia, tetapi ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Tujuannya itu untuk meningkatkan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga untuk meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu penyediaan cadangan pangan. Negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Sampai sekarang ini, negara-negara itu tetap konsisten dalam menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain untuk saling menguntungkan, kerjasama ini juga dilakukan dalam keadaan darurat. Misalnya saja, ketika satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan proyek industri. Penyelenggaraan proyek industri ini bertujuan untuk memajukan sektor industri. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri ini dilakukan untuk kemajuan bersama-sama negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN yaitu industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang keempat yaitu kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN biasa disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, yaitu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Hal itu juga merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN tanpa terkecuali. AFTA untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN. Daya saing dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu juga, AFTA dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Yang kelima yaitu Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization adalah bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokoh organisasinya sebagai gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara.
Gimana adik-adik paham kan? Semoga adik-adik memahami materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Siska tadi ya. Kak Siska pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.